Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bahas tentang pedagogik indikator. Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan indikator, kecuali A. Indikator merupakan penjabaran KD yang menunjukkan respon yang dilakukan peserta didik. B. Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diobservasi. C. Indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Atau D. Indikator dapat digunakan sebagai acuan keberhasilan pembelajaran. Yang tidak berkaitan dengan indikator adalah D, karena indikator itu tidak dapat digunakan sebagai acuan keberhasilan pembelajaran. Nomor 2. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap kelas. Berikut ini yang bukan termasuk kompetensi inti adalah A. Kompetensi pengetahuan, B. Kompetensi spiritual, C. Kompetensi sosial, atau D. Kompetensi emosional. Kompetensi inti ada 4 diantaranya: spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi yang tidak termasuk kompetensi inti adalah kompetensi emosional. Nomor 3. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan disebut A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Indikator, atau D. Standar kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan disebut C. Indikator. Nomor 4. Beberapa prinsip pengembangan indikator kecuali A. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, B. Sesuai dengan mata pelajaran dan potensi daerah, C. Dirumuskan dalam kata kerja yang tidak operasional, D. Hasilnya dapat terukur atau diobservasi. Yang bukan prinsip pengembangan indikator adalah C. Dirumuskan dalam kata kerja yang tidak operasional, karena seharusnya indikator itu dirumuskan dalam kata kerja yang operasional. Berikut ini termasuk kata kerja ranah afektif kecuali A. Meniru, B. Menghayati, C. Mengamalkan, atau D. Menerima. Beberapa kata kerja ranah afektif diantaranya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Jadi yang tidak termasuk kata kerja ranah afektif adalah A. Meniru, karena meniru termasuk kata kerja ranah psikomotor. Berikut ini urutan taksonomi ranah kognitif menurut konsep Cardwell mulai C4 sampai C6 berturut-turut adalah A. Memahami, menerapkan, menganalisis, B. Menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, C. Menganalisis, mengevaluasi, mencipta, atau D. Mengevaluasi, menganalisis, mencipta. Menurut Cardwell, taksonomi ranah kognitif berturut-turut dari C1 sampai C6 yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 7. Berikut ini kata kerja ranah psikomotor kecuali A. Meniru, B. Mencipta, C. Memanipulasi, atau D. Naturalisasi. Kata kerja psikomotor diantaranya meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Jadi, yang bukan termasuk ranah psikomotor adalah B. Mencipta. Nomor 8. Tujuan pembelajaran yang menekankan perilaku-perilaku yang berkenaan dengan minat, sikap,
nilai apresiasi dan cara penyesuaian diri merupakan tujuan pembelajaran aspek A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotor, atau D. Motorik. Tujuan pembelajaran yang menekankan perilaku yang berkenaan dengan sikap, minat, nilai apresiasi, dan cara penyesuaian diri merupakan tujuan pembelajaran aspek afektif. Nomor 9. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. Atau D. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang ditanyakan dalam soal adalah tingkatan kognitif mencipta. Berarti yang sesuai dengan kognitif mencipta jawabannya adalah D. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nomor 10. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah didengar atau dibaca. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menganalisis atau C4 adalah A. Mengetahui jenis-jenis dongeng yang pernah dibaca atau didengar. B. Membedakan jenis dongeng fabel, legenda, mite, dan parabel. C. Menguraikan dongeng fabel dengan bahasa sendiri. Atau D. Membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri yang pernah dibaca atau didengar. Dalam soal nomor 10 ini ditanyakan rancangan indikator mana untuk mengukur tingkatan kognitif menganalisis atau C4. Bila kita kaji option A, mengetahui jenis-jenis dongeng. Mengetahui ini masih kemampuan pengetahuan. Mengetahui itu C1. Yang B, membedakan, berarti C2. Menguraikan dongeng fabel, berarti C4. Kalau D, membuat dongeng, berarti mengkreasi atau mencipta, berarti C6. Maka jawaban nomor 10 ini adalah C. Nomor 10. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan atau C3 adalah A. Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. B. Mengelompokkan permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. C. Menyajikan bukti-bukti permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Atau D. Melatih siswa agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Nah, yang ditanyakan dari nomor 11 ini adalah indikator untuk tingkatan kognitif menerapkan atau C3. Bila kita kaji untuk option A, mendeskripsikan permasalahan. Mendeskripsikan ini adalah kata kerja operasional untuk tingkatan kognitif C2 atau pemahaman. Untuk option B, mengelompokkan permasalahan. Mengelompokkan juga termasuk tingkatan kognitif pemahaman atau C2. Sementara untuk C, menyajikan bukti itu adalah C5. Jadi jawabannya adalah D, melatih siswa agar dapat